Ke informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungannya, Bill Gates memberikan hibah bagi Indonesia sebesar 159 juta dolar Amerika. Bill Gates tiba sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bill Gates dijamu dengan santap pagi bersama dengan Presiden secara tertutup. Hasil pertemuan disampaikan oleh Presiden bahwa pemilik Gates Foundation itu memberikan hibah bagi Indonesia sebesar 159 juta dolar Amerika. Hibah itu diperuntukkan bagi sektor kesehatan, pertanian, teknologi hingga sosial. Sementara Bill Gates mengatakan yayasan yang ia pimpin berfokus pada masalah kesehatan. Bill Gates mengapresiasi Indonesia yang telah mengadopsi vaksin baru sesuai dengan tujuan dari Yayasan Gates. Bahkan ia menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk penelitian vaksin TBC terbaru. Ini sesuatu yang menarik. Tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta, pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari 12 juta. For many problems like malnutrition or malaria or tuberculosis, there was very little money going into that. The private sector wasn't doing it because the people who were suffering were mostly very poor, and the type of research needed, would require lots of money and lots of patience. And so we made global health the biggest thing for the Gates Foundation. Part of that was creating an organization called Gavi, which was funded by us and government, and has played a role in providing new vaccines to all the children in the world. And in fact, Indonesia is a great example of that because you've adopted new vaccines like rotavirus for diarrhea, pneumococcus for pneumonia. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya mengungkapkan calon jemaah haji yang berkunjung ke Poliklinik Kesehatan Embarkasi Surabaya dalam sepekan terakhir mayoritasnya menderita penyakit hipertensi disusul oleh gangguan pernafasan, anemia hingga diabetes. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya, Rosidi Roslan menegaskan, Asrama Haji Embarkasi Surabaya per hari menangani keberangkatan sebanyak 1.140 jemaah calon haji yang terbagi dalam 3 kelompok terbang atau kloter. Dari 2 sampai 3 kloter yang berkunjung setiap harinya ke Poliklinik Embarkasi Surabaya, hipertensi adalah penyakit dominan yang mayoritas diderita oleh jemaah calon haji, disusul oleh gangguan pernafasan, anemia, dan diabetes. Untuk itu, jemaah calon haji usia beresiko tinggi disarankan untuk menjaga kesehatannya selama menunaikan ibadah haji. Salah satunya dianjurkan untuk tidak memforsir ibadahnya saat tiba di Tanah Suci. Yang paling terbanyak itu hipertensi, kemudian diikuti dengan gangguan pernapasan, kemudian diabetes mellitus, dan terakhir anemia. Itu kasus yang mendominasi ya, 4 terbesar. Dan memang ya bisa jadi terjadi seperti itu ya, karena memang situasinya ya. Karena persiapan juga, apalagi jemaah haji kita kan banyak usianya yang di atas 60 tahun ya, usia yang risiko tinggi gitu ya. Dan kita sarankan dia jemaah haji itu untuk selalu menjaga kesehatannya selama haji ya, selama melaksanakan ibadah haji. Pemirsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah memaparkan 5 proyek unggulan yang dilaksanakan berfokus terhadap pengembangan kawasan terpadu dan terintegrasi serta fokus terhadap pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat pada hari ini.
Kunjungan Menteri Transmigrasi disambut langsung oleh Direktur Utama Media Group Arief Suditomo dan seluruh jajaran direksi Metro TV. Dalam pertemuannya ditekankan proyek transmigrasi menjadi proyek strategis nasional atau PSN di Kementerian Transmigrasi. Rencana ini bertujuan untuk melaksanakan transmigrasi lokal bagi warga yang terdampak proyek Rempang Eco City di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Nantinya masing-masing pulau akan ada 5 proyek prioritas yang akan berfokus terhadap pengembangan kawasan terpadu dan terintegrasi, serta berfokus terhadap pembangunan manusia. Dengan pembangunan kawasan Rempang, Menteri Transmigrasi berharap kawasan ini bisa menjadi titik penghiliran yang dapat menjadi serambi Indonesia di perbatasan. Ekspedisi Patriot itu rencananya dari Jepang melibatkan dunia usaha. Apa kami bikin Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.